kembali ke analisa sebuah halaman website ya. Untuk pertemuan kali ini kita membuka halaman Smashing Magazine. Ya, kita lihat di sini secara visual di atas merah putih ini adalah header ya. Ada header yang warna merah, ada header yang warna putih. Header warna merah kita lihat elemennya ada logo Smashing Magazine, ada link articles, books, workshop, conference, membership, kemudian more ya. Dan di sini ada icon seperti gambar kucing gitu ya. Dan di sini terakhir adalah fitur untuk mencari atau search articles. Nah, di bawah ya juga ada link ya sesuai dengan temanya ya. Di sini misalnya ada accessibility, ada UX, CSS, JavaScript, performance, design, Figma, wallpapers, React, Vue, roundups, web design, guides, business, and career. Nah, kemudian di bawah ini adalah konten ya. Secara visual ada dua kolom. Yang sebelah kiri ini adalah kolom artikel, ya. Sebelah kanan itu ada section, ya. Sepertinya ini, oh ya, di sini adalah memberitahu mengenai workshop. Ya, di sini ada berapa artikel? Ada 3 artikel ya. The path over some CSS easing with the linear function. Kemudian ada facilitating inclusive online workshops ya. Nah, kemudian di bawah di sini ada icon ya, ada apa namanya? Ada 3 section ya. Sebuah baris yang isinya ada 3 kolom. Yang pertama warna hijau, oranye, dan warna ungu. Nah, di sini di bawahnya lagi ada artikel. Tadi atas ini adalah sebuah kolom. Ya, di sini dibagi 2 kolom. Nah, dibagi 2 kolom. Ya. Nah, terus di sini ada row baru ya, section baru. Dimana di sini ada berapa section ya, ada berapa kolom nih ya. Di bawah ini ada workshop ya, section workshop. Nah, ini 1 kolom. Ini 1 baris, 1 kolom. Di sini 2 kolom ya. Terus terakhir di sini ada footer. Ya, footer juga kebagi lagi ya di sini. Kita lihat. Nah, halaman ini adalah halaman yang responsif ya. Pertama dari sisi konten, dia fokus ke artikel-artikel mengenai web design, UI UX ya, CSS, JavaScript. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari sisi responsifnya. Ya, kita bisa, kalau kita punya Google Chrome, tinggal klik kanan, pilih inspect. Nah, ya. Nah, di sini sebelah kiri ini ya, di atasnya ada dimensi. Kita bisa pilih gadgetnya apa, iPhone SE, iPhone XR, iPhone 12 Pro, atau pakai Pixel 5, Samsung Galaxy S8, S20, ada iPad mini, dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa tes halaman website kita di berbagai macam devices. Ya. Dan ini nanti juga bisa dilihat, bisa apa? Ini portrait, kita bisa landscape. Nah, jadi itu keren nih. Ini lebarnya 1080, tingginya 858 ya. Kita tukar, berarti ini lebarnya 858, tingginya adalah 1080 ya. Kita kembalikan, terus kita di sini pakai 100%. Nah, ya. Oke. Dan sebelah kanan ini ya. Ini adalah kita pengen menganalisis elemen-elemennya. Sini adalah konsolnya ya. Bukan konsol, ini adalah elemen CSS-nya. Di sini adalah struktur HTML, ini CSS. Kita bisa lihat layout-nya di sini. Ya. Kemudian di sini ada DOM. Oke. Di sini kalau mau analisis konsol JavaScript dari sini. Ya. Jadi ini dulu yang kita pelajarin tools-nya, inspect elemen ya. Konsol, elemen HTML-nya,
Kemudian di sini adalah style CSS-nya. Ini adalah konsolnya. Kita bisa close saja dua. Jadi hanya butuh dua ini aja. Ini adalah elemen HTML, di sini adalah style CSS-nya. Oke. Kita di sini bikin pakai 1000 dulu ya. Lembarnya 1000. Ya, nah, mungkin kita di sini 800. Oke, ya. Nah, untuk melihat elemen apa aja sih yang terlihat di sini ya, kita bisa caranya adalah kita jalankan aja mouse-nya ke script elemen-elemennya nih, misalnya header nih ya, mouse sebelah kanan ada di header klasisnya, global header ya, itu makanya sebelah kirinya tuh yang aktif adalah headernya tuh ya. Kita di sini lihat header atas, ini header yang paling atas ya, di bawah header yang ada JavaScript-nya, header yang ada link accessibility, UX, CSS, JavaScript, performance, design dan sebagainya. Ini kita punya dua. Nah, ini ada div lagi, ini apa nih divnya? Nah, kalau kita lihat di sini adalah namanya div search result. Ini asumsi saya. Jadi kalau misalnya nanti kita isi keyword untuk mencari suatu artikel, ini nanti akan hasilnya muncul di sini. Ya, muncul di sini. Nah, cara kedua kita bisa pilih icon sebelah kiri atas nih ya, dari inspect element, klik ini. Nanti kita misalnya mau lihat gambar foto J. Tompkins ya. Nah, di sini kelihatan nih. Ini adalah elemennya image. Ya. Image ini ada di dalam picture. Ya. Terus ini ada biografinya, ya, yang autornya, ini figur, ya. Nah, ini headernya. Header buat apa? Header buat artikel. Ini artikelnya ya, ini artikel. Ini ada satu row sendiri ya. Ini kontainernya ya, ini headline. Nah, di sini ini main. Itu ya main. Jadi misalnya tadi kita mau lihat ini. Nah, ini karena responsif ya. Kalau dia ukurannya 1000, dia jadi kayak gini nih. Dia tadinya kan dia kolom sebelah kanan ya. Jadi satu kolom sendiri. Nah, ini tadi yang ada tiga kolom jadi 2 kolom. Nah, ini disebut sebagai responsif. Ya. Nah, sekarang lihat footernya ya. Footer kita pilih inspect element. Nah, ini semua footer. Ya, ini kelihatannya footer nih. Nah, footer, di sini ada kontainernya. Kita di sini ada 2 ya. Nah, nih. Ada 2 row ya. Nah, di sini row yang pertama isinya topik-topik ya. Terus row kedua ini mengenai co-foundernya dan sebagainya ya. Nah, ini bahkan di bawahnya itu bagi 2 gitu ya. Nah, paling bawah ini ada namanya back to, nah nih ada sebuah div ya untuk back to top right wrapper ya. Nah, jadi dia akan balik ke top sini. Kalau kita klik sini, nah dia ada di top sini, ada di atas balik gitu ya. Nah, jadi inilah cara kita melihat elemen-elemen dari sebuah website ya. Jadi kelihatan elemennya. Jadi misalnya tadi ini ya, yang ini ya, nah nih, ini elemennya image ya. Terus kita pengen lihat apa sih CSS-nya nih, ke bawah kelihatan di sini. Image 100, kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah properti dari CSS bio image. Ini adalah CSS-nya ya. Tuh. Oke. Nah, sebagai latihan kita bisa membuat di halaman HTML ya. Sekarang kita buka dulu Visual Studio-nya, Visual Studio Code ya. Di sini saya pakai Mac. Ya, pakai Mac. Saya pakai Mac ya. Di sini saya ada folder namanya sites ya. Di sini ada websiteku
Nah, websiteku ini adalah kita pakai sebagai latihan ya. Kita di sini bikin folder, udah ada ya. Di sini foldernya ada folder itu. Nanti di sini kita bisa bikin folder misalnya di sini image ya. Terus kita bikin folder di sini, folder di websitenya itu ada JavaScript ya. Terakhir kita juga bisa bikin CSS. Nah, pertama kita bikin file HTML ini saja ya. Namanya index.html. Nah, jadi kalau di Visual Code ya, kita ada shortcut misalnya HTML gitu ya, langsung muncul dropdown. Kita tinggal tap aja, klik pencet tombol tab, selesai. Atau HTML5 gitu ya. Nah, selesai. Nah, jadi kita di sini sekarang akan melihat ya struktur dari halaman apa tadi? Halaman Smashing Magazine. Ini ada dua ini ya, ada dua header ya. Nah, kita lihat di sini, kita inspect. Ya, ini body, ada header dan header dan header di sini. Kita punya dua header ya. Oke, kita bikin dua header aja. Nah, kita ada dua header. Ini kita struktur halaman Smashing Magazine gitu ya. Kita punya dua header kali 2. Kita tab, nah selesai ya. Kita sekarang analisis yang header pertama ya. Header yang pertama nih, kita ada apa aja? Header pertama ini ada, pertama ini ada logo ya, logo, navigasi, secondary, dan search ya. Kita punya 3 navigasi, ada 4 komponen ya: logo, main navigation, secondary navigation, dan terakhir adalah search. Oke, kita bikin di sini. Yang pertama ini adalah heading 1, logo ya. Heading 1, logo Smashing Magazine ya. Habis itu kita bikin lagi di sini ada navigation. Ada 3 navigation ya. Kita bikin 2 aja ya. 2 navigation. Yang pertama itu adalah kita bikin main navigation ya. Terus di sini kita sini apa? Navigasi kedua. Search ya. Terus ini kelasnya. Ini second navigation. Ya. Terus yang terakhir kita bikin div baru, itu kelasnya search ya. Search. Nah, itu ya. Sekarang kita satu-satu ya. Nah, pertama dulu. Kita ada ini ya, dia pakai apa? Di nav pertama ini dia pakai UL ya. UL. Ya, kita bikin UL. Terus di bawah UL tuh ada list ya. Kita bikin 3 list aja. Nah, yang pertama itu misalnya tadi apa di sini? Articles, books, dan workshop. Article, books, dan terakhir adalah workshop. Nah, itu ya. Terus yang kedua, misalnya UL juga, di bawahnya ada list. Kita bikin, nah ini misalnya kita di sini karena kosong ya, mungkin more aja kali ya. Kita bikin more aja. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini ada search ya, fitur search. Kita di sini pakai form
actionnya hasil pencarian gitu ya, pencarian misalnya HTML gitu ya. Nah di sini kita pakai input ya, input ya, input ya, teks gitu ya. Dan di bawahnya ya, yang sini kita ada langsung bikin navigation. Oke, kita bikin di sini. Nah ya, navigation ya, sub navigation ya. Di sini ada nav lagi, base header nav ya. Nav, kalau mau langsung bikin kelas pakai titik ya, sub nav gitu. Nah gitu ya. Di bawahnya ada UL lagi, list mungkin kali 5 ya, kali 8 gitu ya. Yang pertama tadi apa aja, ada accessibility, terus ada UX, ada CSS, ada JavaScript, terus ada JavaScript, ada performance, ada Figma, wallpapers, ada Foo misalnya. Nah ini adalah si halaman. Nah kita di sini aja, struktur halaman, kita membedah ya, halaman website Smashing Magazine. Nah di sini kalau di Mac itu ya, ini kan site ya, ada folder sites. Nah ini kita bikin subfolder websiteku di sini, kita bisa otomatis running si websiteku ya. Kita buka, kalau di sini ada namanya Heart ya, aplikasi namanya Heart. Kalau kalian mungkin ada Laragon ya, kita buka setnya di sini. Nah ini ya websiteku. Kita di sini kita bikin HTTPS pakai PHP 82. Nah kita sekarang actionnya open in browser. Nah ya, ini adalah tampilan struktur HTML ya. Kalau kita ini gitu ya. Nah ini kan namanya websiteku /tes ya. Bisa juga kalian book tab, open ya, kamu klik site, terus websiteku, terus kita buka indeks HTML ya. Nah ya sama ya, cuman bedanya kalau ini pakai web server, makanya yang muncul adalah URL https websiteku.ts. Dan kalau kita buka langsung dari folder, dari browser ya, buka browser terus open filenya di browser, ini hasil kayak gini ya, file users ADWP site websiteku. Jadi ini komplit ya, path-nya ya, dari folder mana sampai ke nama filenya. Sedangkan kalau kita pakai web server, cukup nama domainnya aja ya, tapi isinya sama ya, sama-sama HTML. Oke, sekarang balik lagi ke sini ya. Setelah itu kita masuk ke konten ya. Di sini ada satu baris, kita buka ya, seperti apa ini. Mungkin kita bisa kecilin 75%. Nah ya, 75%. Di sini mungkin kita pakai 1200. Nah ya, jadi kelihatan ada 2 kolom ya. Sekarang kita inspect elemennya. Nah ini satu baris nih ya. Nah satu row nih ya. Ini kita ada namanya main ya, ada main, ada elemen namanya main. Oke, setelah itu ini kita bisa terus kita di sini ada main ya, main. Di bawah main ada row ya,
ada kontainer kelas, ada kontainer ya, kita balis, ada kontainer, ini konten isinya ya. Habis kontainer ada row ya, ada row, apa nih, div ya, ada div row, sebuah row. Nah di sebelah kiri kita ada bagi dua nih ya, row-nya. Nah ada dua kolom. Nah, kita pakai section aja deh, div kiri, section kiri ya, section kiri, terus di bawah ada section kanan. Nah ya gitu saudara-saudara. Nah yang kiri ini ya, yang kiri ini ada artikel. Kita bikin artikel lah di sini ya. Ada 3 artikel ya. Articles ada 3. Nah, masing-masing artikel kita punya header juga. Header. Di sini ada image, ya mungkin ini ada kelasnya foto penulis gitu ya. Nah, ini kita belum ada, kita bisa pakai ini. Kasih foto penulis artikel. Nah, gitu ya. Image. Kemudian itu nanti ada judul ya, pakai heading 2. Artikel pertama judulnya apa ini? The path to awesome. The path to the awesome CSS gitu ya. Dari situ kita nanti ada paragraf alineanya. Kita di sini ada plugin ya. Kita bisa insert ya. Saya lupa ntar. Nah nih, pencet Command Shift P, atau kalau di Windows pakai Control Shift P ya. Nah di sini kita ada shortcut namanya paragraf ya. Paragraf. Namanya itu lorem ipsum. Oh belum keinstall ya. Kita bisa install dulu. Install. Kita ada, oh ya kita bisa di sini. Kita nih di itu ada extension ya. Ini folder, kita klik extension, kita di sini tulis lorem. Nah ini lorem ipsum generator. Kita klik install. Install ya. Nah sudah aktif ya. Nah kita tinggal di sini tulis aja lorem ipsum. Lorem. Nah ya, bisa sebuah baris, sebuah paragraf, atau multiple paragraf. Kita di sini mungkin paragraf ya. Nah sini paragraf. Gitu. Kita bisa copy sebenarnya, copy ya artikel ini. Jadi isinya sama. Dan kita lihat bagian tampilannya. Nah, ini. Lihat belum ada gambarnya, mungkin kita bisa pakai gambar yang ada di sini ya. Pakai aja URL-nya. Nah nih ya, kita klik kanan, copy full path. Coba kita di sini open new tab aja deh. Nah ya, di sini kita copy paste saja. Alamatnya. Nah ya. Jadi alamatnya image-nya ini kita bisa ganti dengan fotonya dia. Search, kita save. Nah itu ya, ini adalah kontennya. Terus kita sekarang lihat yang ini itu dia sebagai apa nih, promo box ya. Kita mungkin bisa bikin section. Ini
container, ini row ya. Kita bikin row lagi. Row promo box ya, promo box. Nah di sini ada ini, ada foto lagi ya, ada image. Kita lihat di sini link URL-nya. Open new tab. Kita klik ini SVG formatnya ya. SVG. Terus sini kita bikin ini namanya apa? Promo ya, link. Kita mungkin bisa pakai promo ya. Promo e-learning web design gitu ya. Oke, sini pakai masukkan ininya, loremnya, sebuah insert line, sebuah bar saja. Nah, itu. Nah, jadi kita udah punya dua konten, row yang sebelah kiri dan row yang sebelah kanan. Tapi di sini ada dua row sebenarnya. Nanti di CSS kita bisa pakai seakan-akan itu dua kolom ya. Kita lihat di sini. Ya, nah ini. Promonya gede. Nggak apa-apa. Sekarang seadanya dulu ya. Oke, juga sama. Oke. Dan langsung aja kita buka footer kali ya, footer. Nah, kita bikin footernya di sini. Ya, setelah main udah bikin, ada header kita sekarang bikin footer. Nah, footer di sini kita ada dua elemen ya. Yang pertama ini kontainer, kita bikin kontainer juga ya. Kontainer ya. Terus yang pertama ini dia topik ya. Topics. Kita bikin UL, di bawahnya ada list, mungkin 10. Ya, di sini ada apa aja nih? Accessibility, terus ada best practices, ada business, ada karir, terus ada checklist, kemudian ada CSS, data visualization ya, ini boleh ke CSS. Di data visualization kita ada design pattern. Terus terakhir di sini ada design system. Nah, terus yang ke bawah ada topik. Kita di sini habis topik ini apa nih? Kita lihat di sini. Ini tentang apa? Notes ya. Footer notes. Nah, di sini ada founded by. Kita pakai paragraf di sini ya. Founded by. Nah, ya gitu. Oke, kita lihat di sini. Kelihatan ya, ini footernya nih. Founded by. Nah, ya. Jadi inilah kita lihat dari sisi websitenya. Kita bedah ya struktur HTML-nya, layout HTML-nya menggunakan tools namanya Inspect Element yang ada di Chrome.
Kita juga bisa lihat sih page source-nya kayak gini. Cuman mungkin lebih susah ya analisisnya. Lebih gampang kalau misalnya kita menggunakan inspect element. Ya, dibagi-bagi kayak gini. Oke, seperti ini ya caranya kita menganalisis sebuah website. Untuk hari Senin, tanggal 25 September 2023, saya ingin kalian juga menganalisis website-website yang kalian sukai. Ya, usahakan jangan ada yang sama ya websitenya. Terus kalian presentasikan seperti saya tadi ya. Ini ada heading, ada header, terus apa saja ya elemen-elemennya. Setelah itu kalian inspect elemennya dan kalian buat ininya apa namanya? Buat struktur HTML-nya gitu. Jadi kita belum masuk ke CSS. Cukup membuat HTML dari website referensi kalian. Oke, semoga mudah dipahamin dan kalian bisa langsung segera mengerjakan ya, menganalisis website-website favorit kalian, inspect dan buat filenya, membuat file HTML-nya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.